Wala nukallifu nafsan, dan tidak membebani siapa Allah kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Makanya jangan sampai mempunyai zon yang buruk terhadap Allah. Jangan sampai mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah, karena Allah tidak pernah membebani, menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Makanya kita bermohon kepada Allah untuk dikuatkan dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Allah itu tidak zalim, cuma kita saja yang berprasangka bahwa Allah itu zalim karena ketiadaan ilmu untuk memahaminya. Yang sebenarnya zalim adalah diri kita sendiri terhadap diri kita. Dengan bermaksiat kepada Allah itu bentuk penzaliman terhadap diri kita sendiri. Salah satu bentuk penzaliman terhadap diri kita sendiri adalah membiarkan diri kita berada dalam kebodohan. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa dalilul liqalbi jahli wa hayrati fa ya rabbi mati ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyyir rahmanu yaqbalu wa ali wa ashabin kirami a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minuna walladzina hum bi rabbihim la yushrikun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ata qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim
راجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang hum mereka min khasyati rabbihim musfikun, dari khasyah ketakutan rabbihim kepada Robnya mereka, musfikun mereka berhati-hati. Jadi orang yang mempunyai khasyah, mempunyai rasa takut dari berbuat maksiat kepada Allah, mereka dalam perbuatannya, perbuatan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya musfikun, mereka berhati-hati. Jadi khasyah di sini dimaknai ketakutan kepada Allah sebagai Rabb, ketakutan dari melakukan maksiat. Juga bisa dimaknai khasyah ini adalah kecintaan yang amat sangat kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Makanya mereka musfikun, mereka berhati-hati, tidak mau Rabb-Nya mereka yang mereka cintai itu membuat Allah murka, marah terhadap mereka. Jadi penting sekali kecintaan yang luar biasa kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, sehingga dalam kehidupannya mereka berhati-hati, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam kerentek dalam hati. Mereka sangat berhati-hati. Itulah orang-orang yang mempunyai khasyah, mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Allah, mempunyai ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Makanya mereka berhati-hati dalam kehidupannya, perbuatannya mereka berhati-hati, ucapannya mereka berhati-hati, zonnya mereka berhati-hati, kerenteknya di dalam hatinya mereka berhati-hati. Itulah ulama. Yang mempunyai khasyah adalah ulama. Yang mempunyai cinta kepada Allah, dialah ulama. Yang mempunyai ketakutan sehingga mereka takut bermaksiat karena Allah, itulah ulama. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Yang mempunyai khasyah, itulah ulama. Apapun pekerjaannya dijadikan wasilah oleh mereka untuk
lebih kenal kepada Allah, meningkatkan kecintaannya kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Itulah ulama. Jadilah kiai yang ulama, jadilah dokter yang ulama, jadilah polisi yang ulama, jadi apapun jadilah ulama. Karena ulama lah yang mempunyai khasyah kepada Allah, karena ulama lah yang mempunyai kecintaan yang amat sangat kepada Allah, karena ulama lah yang mempunyai ketakutan sehingga mereka tidak bermaksiat karena Allah. Makanya mereka, para ulama, selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Jadi apapun kalian, jadilah ulama yang menjadikan wasilahnya itu untuk lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Itulah ulama. Walladzina hum, dan orang-orang yang hum, mereka itu biayati, terhadap ayat-ayatnya, Rabbihim, ayat-ayatnya Allah, yu'minun, mereka beriman. Jadi yang mempunyai khasyah ini yaitu ulama terhadap ayat-ayatnya Allah, baik yang tertulis, yang tersirat, mereka beriman. Ayat-ayat qauliyah, mereka beriman. Ayat-ayat kauniyah, mereka beriman. Itulah ulama. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb-nya, terhadap Allah, la yusyrikun, mereka tidak menyekutukannya, tidak musyrik mereka. Makanya mereka berhati-hati jangan sampai mereka terpeleset mengikuti dari selain Allah. Berhati-hati mereka. Makanya mereka tidak akan mereka mengikuti ajakan dari hawa nafsunya. Itulah ulama. Walladzina yu'tuna, dan orang-orang yu'tuna yang memberikan mereka atau apa barang atau yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka bergetar. Makanya hati-hati, khawatir tak kala dia berinfak, bersedekah, ada riya di dalam hatinya, bergetar di dalam hatinya. Jadi tak kala dia memberikan sesuatu kepada orang, penuh dengan kehati-hatian, bergetar hatinya, takut kepada Allah. Annahum, sesungguhnya mereka, ila rabbihim raji'un, kepada Allah Rabbul Alamin raji'un, mereka kembali. Karena mereka meyakini, beriman adanya hari akhirat, makanya mereka besok akan kembali kepada Allah. Tatkala kembali, mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Makanya mereka berhati-hati dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam prasangka, dalam niat, dalam hatinya. Berhati-hati mereka.
melakukan mereka dengan penuh kehati-hatian, bergetar hati mereka. Mereka yakin karena mereka akan kembali kepada Allah. Takut mereka tatkala mereka memberikan sesuatu yang mereka punyai berupa infak maupun sedekah, hati mereka bergetar, takut ada riya di dalam hatinya, takut salah niat. Memberikan sesuatu, ucapannya dijaga, takut menyinggung perasaannya orang, hati-hati. Memberikan sesuatu berupa infak sedekah kepada orang, dijaga lesannya, jangan sampai menyinggung perasaannya orang. Dijaga dalam perbuatannya tatkala memberi, jangan sampai gerak tubuh kita menyinggung perasaannya orang. Hati-hati, itulah ulama, bergetar hatinya tatkala disebut nama Allah, bergetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala disebut nama Allah, bergetar hatinya, takut hatinya. Mengingatkan semuanya kepada Allah bahwa mereka kelak akan kembali kepada Allah. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Hanya ulama. Makanya kita harus mengaji dan mengaji, belajar dan belajar agar paham. Setelah paham, kerjakan, dipraktekkan. Yang Allah lihat hatinya, yang Allah lihat isi dari hatinya, yang Allah lihat sambungan dari hatinya, kemana arah sambungannya. Jangan sampai sambungannya kepada selain Allah. Ulaika, mereka itu, yusari'u, bersegera mereka, fil khairat, di dalam kebaikan-kebaikan, wa hum laha, dan mereka laha, memiliki kebaikan itu, sabiqun, berlomba-lomba mereka mendapatkannya. Jadi prinsipnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mereka dalam kebaikan. Namun mereka tetap dalam kehati-hatian, berhati-hati mereka melakukan kebaikan, berhati-hati mereka. Karena apa? Mereka punya khosyah, punya sambungan kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Itulah ulama. Wala nukallifu nafsan, dan tidak membebani siapa Allah kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Makanya jangan sampai mempunyai zon yang buruk terhadap Allah. Jangan sampai mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah, karena Allah tidak pernah membebani, menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Makanya kita bermohon kepada Allah untuk dikuatkan dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini.
Allah itu tidak zalim, cuma kita saja yang berprasangka bahwa Allah itu zalim karena ketiadaan ilmu untuk memahaminya. Yang sebenarnya zalim adalah diri kita sendiri terhadap diri kita. Dengan bermaksiat kepada Allah itu bentuk penzaliman terhadap diri kita sendiri. Salah satu bentuk penzaliman terhadap diri kita sendiri adalah membiarkan diri kita berada dalam kebodohan. Waladaina, dan di sisi Allah kitabun, ada catatannya, dicatat oleh Allah. Di sisi Allah ada catatannya semua. Sekecil apapun kebaikan dicatat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan dicatat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Yantiqu bil haq, Allah sampaikan itu dengan hak, dengan kebenaran. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah. Makanya besok di yaumil kiamah akan diberitahukan kebenarannya oleh Allah. Catatan-catatan yang kita perbuat sewaktu kita hidup di dunia akan disampaikan oleh Allah dengan hak, dan mereka tidak pernah dizalimi sedikit pun oleh Allah. Disampaikan catatan-catatan amal perbuatannya disampaikan dengan hak. Sekecil apapun perbuatan kita, itu pasti akan disampaikan oleh Allah dengan hak dan akan dibalas oleh Allah. Perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah. Perbuatan buruk kita akan dibalas oleh Allah. Makanya sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Gimana dalilnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa may ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, mereka pasti akan dibalas oleh Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar dzarrah, mereka juga akan dibalas oleh Allah. Jadi sekecil apapun amalan-amalan kita akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal keburukan kita akan dibalas oleh Allah. Makanya bagi seorang ulama berhati-hati dalam melakukan apapun. Mereka berhati-hati, ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga, pikirannya dijaga, niatan dalam hatinya dijaga. Itulah ulama yang mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Itulah ulama yang mempunyai ketakutan kepada Allah. Itulah ulama. Jadilah kalian seorang ulama. Allahumma arhamna bil Qur'an wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.